Saudara sekalian, kita lanjutkan renungan kita dalam buku Jalan Vincentian. Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan tentang kesulitan dari seorang sister yang merasa tidak mempunyai kualitas atau bakat. Sekarang kita akan pikirkan seorang sister yang justru berbakat, justru dianggap pintar, tetapi yang mengalami kesulitan. Kita ambil dari halaman 175. Marilah selalu siap sedia memanfaatkan dengan baik kesusahan dan segala kejadian hidup untuk mencapai kebahagiaan kekal, dan menyadari bahwa kesempatan untuk menderita dalam pelayanan adalah suatu rahmat. Kata itu adalah kata dari Romo Vincentius, Santo Vincentius, kepada seorang sister yang namanya Anne Ardemont. Sister itu pernah ditugaskan di daerah Bretanya, daerah yang timur dari Prancis, yang bahasanya pada waktu itu lain dari bahasa Prancis. Memang tahu bahasa Prancis juga, tetapi punya bahasa daerah yang tidak dikuasai oleh orang lain. Pun daerah itu sedikit terpencil. Maka sister itu yang ditugaskan untuk melayani dalam suatu rumah sakit yang didirikan oleh seorang sahabat dari Vincentius, Romo Louis Endo de Cagliaro, suatu pastor vicar general dari keuskupan Vannes. Sister itu merasa sepi, apalagi kawannya Sister Geneviève jatuh sakit. Maka dia mengeluh dan kirim surat kepada Vincentius, dan Vincentius jawab bahwa tentunya dia berdoa supaya kawannya cepat sembuh. Dia berdoa supaya Sister Anne juga tetap sehat dan kuat. Dan dia berkata, bertahanlah sister, usahalah tetap menghendaki agar Allah yang baik melakukan yang berkenan kepada Nia dalam dirimu sendiri. Ayo sister, jadilah selalu siap untuk menggunakan kemalangan, kesulitan, dan semua peristiwa dalam hidup sister untuk mencapai kehidupan kekal. Kita akan memahami bahwa Allah sudah menganugerahkan kesempatan menderita karena kita melayani Dia. Dan seperti biasa, Vincentius selalu berkata, sister, berdoalah supaya saya pun tahan dan menerima rahmat untuk menderita juga demi keselamatan dan penyelamatan Allah. Itulah dalam keadaan serba susah dengan pandemi corona, kita juga barangkali tergoda untuk mengeluh, merasa bahwa semua tidak bisa dikerjakan karena hambatan ini, karena isolasi, karena itu merasa tak berdaya, dan tentunya kita mengeluh. Dulu banyak kesulitan juga, tetapi bisa diatasi, merasa bahwa kita mampu, maka tidak terlalu merasa sedih, pun merasa optimis, pikir bahwa nanti akan
ada jalan, ada semua yang sekarang tidak begitu beres akan jadi lebih beres. Tetapi sekarang dalam keadaan corona, kita semua tergoda pikir bagaimana, adakah jalan keluar. Dan disitulah kata Vincentius berguna untuk kita. Tentunya tidak boleh kita ambil enteng kesulitan. Ini tanggung jawab kita untuk menghadapi semuanya dengan sungguh-sungguh, suatu tanggung jawab yang benar. Ini kadang-kadang kita dengar di radio, di televisi bahwa justru misalnya di Italia pemerintah mula-mula anggap itu enteng virus itu dan tidak ambil tindakan yang seharusnya, dan ternyata Italia menjadi di Eropa salah satu dari negara yang paling menderita. Maka tentunya perlu kita rasa bahwa keadaan sulit. Di Indonesia juga, kita juga bisa pikirkan kawan-kawan kita yang beragama Islam yang dengan puasa dan lain-lain sekarang mengalami kesulitan, tidak bisa mudik, tidak bisa seperti biasa berdoa dengan penuh iman di dalam masjid, dan seperti kita untuk pekan suci dulu mengeluh. Vincentius berkata, jangan mengeluh. Anggaplah semua itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Allah bukan Dia yang menciptakan virus atau menciptakan semua kesulitan itu, tetapi Allah akan menarik sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, karena kita tahan, karena kita anggap semua itu sebagai suatu kesempatan untuk melayani Tuhan dalam keadaan sulit. Kita bisa menerima itu, dan itu yang diminta Vincentius kepada Sister Anna. Barangkali ini juga yang diminta dari kita, memandang kehidupan secara serius, bukan enteng-enteng, bukan hanya mau menyelamatkan diri dengan tidak campur, tidak buat apa-apa, tetapi dengan tanggung jawab, dengan tahu bahwa semua tindakan kita ada konsekuensi. Apalagi kalau kita cari yang enteng, cari yang gampang atau yang menyenangkan kita, tidak ambil semua tindakan yang seharusnya untuk menjaga agar virus itu tidak menyebar, tetapi juga berusaha untuk menolong yang dalam kesusahan. Anna di Bretagne, kesusahan dengan bahasa, kesusahan dengan tenaga di dalam rumah sakit karena kawannya sakit. Sister Anna itu merasa bahwa lebih baik kalau dia dipindahkan, selalu hal sama. Kalau saya bisa ke tempat lain lebih aman, lebih gampang. Terimalah apa yang Tuhan beri kepada kita. Anggaplah bahwa ada dalam rencana Allah sesuatu untuk kita yang bisa menarik untuk kita, sesuatu yang ada sangat bagus. Anggap semua kesulitan, penderitaan, dan semua yang buat kita tidak enak sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang memberi
tanda bahwa Allah mencintai kita. Tentunya memikul salib bukan secara apa boleh buat, tetapi dengan aktif, dengan tanggung jawab, dengan kekuatan, karena rasa bahwa dengan demikian bukan saja kita menuju kehidupan kekal seperti dikatakan tadi, tetapi juga kita mendatangkan kerajaan Allah seperti Yesus kerjakan tentu dengan tenaga kita yang begitu lemah, tetapi juga dengan semua bakat kita. Ini bedanya dengan renungan dulu tentang sister yang rasa tidak berbakat. Coba kita menyadari bahwa kita punya bakat, kita punya kemampuan. Sister Anna ditempatkan kepada, saya catat daftarnya, kira kurang lebih 10 tempat, selalu sebagai superior, yaitu sungguh-sungguh dianggap hebat. Tetapi dia perlu juga melawan rasa bahwa ini susah, ini tidak gampang, merasa bahwa dengan demikian penderitaan dia lebih memajukan kerajaan Allah, lebih memajukan solidaritas dengan orang lain daripada kalau hanya sukses dan di tempat yang gampang. Barangkali corona itu yang kita mau lepas dari dia, tetapi akan mengundang kita untuk menerima atau menemukan sesuatu yang serba baru, menemukan sesuatu yang tidak diduga. Dan kalau nanti habislah pandemi atau penyakit corona itu, saya kira tidak akan kembali seperti dulu. Pengalaman kita sekarang akan membuka kita untuk memandang semua secara baru. Hari Minggu yang lalu, Minggu ketiga Paskah, kita sudah merenungkan pengalaman dari 2 orang yang pergi ke Emmaus. Coba pikirkan, mereka sudah pulang dengan mengeluh, dengan merasa gagal, dengan merasa bahwa sudah usaha tetapi tidak ada hasil, mengharapkan tetapi tidak ada. Dan Yesus mendekati mereka, bukan dengan datang sebagai mulia dan akan membuat mereka terkejut, justru sebagai orang yang sederhana, sebagai orang yang pulang dari Yerusalem karena Paskah, ziarah ke Yerusalem seperti seorang Yahudi yang baik. Dan dengan demikian dia mendekati mereka. Apa masalahmu, saudara-saudara? Seolah-olah dia tidak tahu apa, tidak melihat bahwa ada masalah di Yerusalem. Dan mereka berkata, wah, apa itu? Engkau tidak sadarkah terjadi siapa apa tentang Yesus? Dan mereka jelaskan, kami mengharapkan, tetapi dan Yesus pelan-pelan, tanpa berkata akulah Yesus, pelan-pelan mengantar mereka untuk mengerti melalui kitab suci bahwa semua itu sesuai dengan rencana Allah. Dan lama-kelamaan hati mereka menjadi lebih tenang, lebih gembira, berkobar-kobar. Dan Yesus tetap mendampingi. Sampai ke Emmaus, Yesus pura-pura mau teruskan jalan. Dia tidak mau memaksa diri. Untunglah mereka undangnya masuk. Dan waktu itu, waktu mereka sedang makan, Yesus membagi roti, memberi kepada mereka, dan baru mata mereka terbuka. Dan Yesus hilang, tetapi mulai waktu itu
Tidak lagi mereka seperti dulu. Tidak lagi mereka orang yang mengeluh. Tidak lagi mereka yang mengasingkan diri dari kawan-kawan, tetapi langsung kembali ke Yerusalem untuk berjuang bersama dengan kawan-kawan. Kisah dari dua murid Emmaus seperti kisah atau nasihat Yesus kepada Sister Anna mengundang kita untuk pikir bahwa tentu tidak ada mujizat, tentu tidak ada yang menjorok atau yang hebat, tetapi yang ada pasti Yesus dampingi. Pasti dengan menghadapi kesulitan kita akan temu dengan Allah. Pasti kita akan bisa menjadi orang yang serba baru. Semoga alaman kita dengan corona itu membuat iman kita dan pergaulan kita dengan Tuhan lebih dalam, lebih mendorong kita untuk tahan, anggap bahwa semua itu rahmat Tuhan.